Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari salah satu materi dari mata kuliah kalkulus, yaitu teorema limit. Kita langsung ambil contoh. Jadi teorema limit. Nah, ada beberapa macamnya. Nah, yang pertama ini ada limit X mendekati A, K sama dengan K. Nah, ini contoh angkanya. Jika kita masukkan sebuah angka, limit X mendekati 5, limit 7. Nah, sama dengannya karena ini di sini K sama dengan K, berarti di sini 7 juga sama dengan 7. Nah, ini yang pertama. Lalu ada yang kedua, yaitu penjumlahan. Limit X mendekati A, Fx ditambah Gx. Nah, ini bisa dipisah menjadi limit X mendekati A, Fx ditambah limit X mendekati A, Gx. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita kasih sebuah angka. Jadi misal limit X mendekati 2, Fx-nya, maksudnya Fx-nya itu kita kasih angka 3x kuadrat. Ditambah Gx-nya itu kita buat akar 5x tambah 1. Nah, ini kalau dipisah berarti hasilnya adalah limit X yang mendekati 2 terus 3x2, 3x kuadrat ditambah limit X mendekati 2 akar 5x plus 1. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, ini yang kedua. Lalu kita ada teorema limit yang ketiga. Teorema limit yang ketiga itu pengurangan. Sebenarnya sama saja dengan yang penjumlahan. Jadi kita buat sama. Limit X mendekati A dalam kurung Fx dikurang Gx sama dengan jika dipisah menjadi limit X mendekati A Fx dikurang limit X mendekati A Gx. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba untuk memasukkan angkanya. Jadi kita samain aja dengan yang penjumlahan. Limit X mendekati 2, Fx-nya itu 3x kuadrat dikurang, kalau tadi dijumlah sekarang dikurang akar 5x plus 1. Kalau dipisah berarti limit X mendekati 2 3x kuadrat dikurang limit X mendekati 2 akar 5x plus 1. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada perkalian. Nah,
Nah, perkalian juga sama. Perkalian juga sama aja. Jadi ada limit X mendekati A dalam kurung fx dikali gx. Nah, jika dipisah, limit X mendekati A fx dikali limit X mendekati A gx. Gitu. Seperti itu. Nah, kita coba untuk memasukkan angkanya. Limit X mendekati 7, fx-nya kita kasih 2x akar 4. 2x pangkat 4 dikali x plus 5. Lalu kalau dipisah itu sama aja. Limit X mendekati 7, 2x pangkat 4 dikali limit X mendekati 7 X plus 5. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana jika kita bertemu dengan perkalian konstanta? Misal limit X mendekati A lalu di sini ada K dikali fx. Nah, jika dipisah itu berarti K-nya itu ada di depan. Jadi K limit X mendekati A fx. Nah, kita kasih contoh angka. Misal limit X mendekati min 2, K-nya ini kita kasih angka 3 aja. 3 dikali fx-nya x kuadrat plus 5. Berarti sama dengan, kita pindah berarti 3-nya di depan. 3 limit X mendekati min 2, fx-nya berapa? X pangkat 2 plus 5. Seperti ini. Jadi hasilnya kalau bertemu dengan perkalian konstanta bisa dibuat seperti ini. Lalu pembagian, sama saja sebenarnya kalau pembagian. Jika bertemu dengan pembagian, contohnya seperti ini. Limit X mendekati A fx dibagi gx. Nah, kalau dipisah sama saja. Limit X mendekati A fx per limit X mendekati A gx. Seperti itu. Kita kasih contoh angkanya. Limit X mendekati 0, 2x plus 7, ini fx-nya. Lalu gx-nya ada x kuadrat min 5. Maka jika dipisah menjadi limit X mendekati 0, fx-nya 2x plus 7 per limit X mendekati 0, x kuadrat min 5. Seperti ini. Lalu bagaimana jika kita bertemu dengan pangkat? Kita kasih contoh. Misal limit
X mendekati A, fx pangkat kita kasih n. Nah, jadinya kita pakai kurung kurawal. Limit x mendekati A, fx pangkatnya ada di luar kurung kurawal seperti ini. Jadi kalau kita masukin angka, misal limit x mendekati 2, fx nya misal kita kasih x kuadrat min 5x, pangkatnya 7 misal, sama dengan, jadi kurung kurawal limit x mendekati 2, fx nya kita masukkan, fx nya yang x2 x kuadrat min 5x, x kuadrat min 5x. Nah, di luar kurung kurawal, jadi pangkat si 7 ini akan ada di luar kurung kurawal, pangkat 7 seperti itu. Nah, kalau kita bertemu dengan akar, bagaimana caranya jika kita bertemu dengan akar? Jika kita bertemu dengan akar, maka akan contohnya seperti ini. Limit x mendekati A, akar pangkatnya n, ini fx ada di dalam. Nah, jika kita buat lagi jadi seperti ini, akar pangkat n, ini limit x mendekati A, fx. Nah, ini seperti ini jika kita bertemu dengan akar. Cukup sekian dari saya untuk penjelasan dari teorema limit. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.